Oke, bagaimana cara kita untuk melihat data yang bisa kita olah untuk campaign-campaign selanjutnya? Tentu di campaign selanjutnya itu nanti juga ada rumus tertentu. Tapi sebelum kita membuat campaign dengan rumus tertentu untuk fase testing itu, maka kita harus lihat data di fase testing sebelumnya. Gimana caranya? Contoh, kita sudah menjalankan campaign. Ini sudah banyak campaign. Kemudian kita coba pengen seleksi campaign yang ini gitu ya. Itu bisa kita masuk di Ads Group, kemudian kita bisa cek lihat data di sini. Nah, dari lihat data ini nanti akan ngerti penyebaran dari audien kita. Kemudian setelah itu kita bisa pilih audien. Nah, dari sini kita bisa ngecek penyebaran iklan kita itu dominasinya ke rank umur berapa. Contoh di sini rank umur 35 sampai 44. Ini 45 sampai 54. Ini yang paling dominan untuk produk kami gitu. Bisa jadi nanti produk teman-teman semua itu beda penyebarannya kayak gitu. Terus usianya detail kayak gini ya. Nah, jadi yang dominan spendnya paling banyak itu yang umur 45 sampai 54. Kemudian pembeliannya sekitar 6, CPM sekitar 8.000. Nah, kayak gitu. Nah, kalau selain usia apa yang perlu kita cek? Kita perlu cek penyebaran iklan ke subwilayah apa saja. Nah, kayak gini. Jadi ternyata subwilayah yang paling dominan ini spendnya sudah 61.000 itu ke Jawa Barat. Dan pembeliannya juga ada 7. Bagus. Konversinya ada 7. Coba saya urutkan konversinya dari yang terbanyak, yang paling banyak itu yang pertama dari Jawa Barat, yang kedua dari Jawa Timur ya. Yang ketiga dari Banten. Ini bisa kita olah nanti dijadikan di campaign selanjutnya dengan struktur yang tentu itu akan kami arahkan gitu ya di private mentoring. Kalau teman-teman pengen belajar di private mentoring lebih dalam, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Kemudian kita juga bisa untuk ngecek contoh jaringan. Jaringan apa yang paling dominan untuk penjualan produk kita? Ternyata di sini paling banyak WiFi. Nah, gini WiFi paling banyak. Ini malah yang 2G masih banyak. 2G itu maksudnya mungkin jaringannya agak lemot gitu ya. Ketika mengakses TikTok dan lain sebagainya itu lebih banyak ternyata. Kita juga bisa ngecek mulai dari minat atau interest. Interestnya juga bisa kita cek. Pakaian dan aksesoris, penyempurnaan rumah, layanan bisnis itu lebih dominan gitu ya. Kenapa ini kok ada bersamaan ini? Karena kami pakai broad terlebih dahulu, makanya datanya lebih banyak. Jadi beberapa interest ini efektif gitu ya. Kita bisa ngambil pakai aksesoris, penyempurnaan rumah, layanan bisnis, berita hiburan untuk produk saya atau produk kami gitu ya. Kalau semakin ke bawah semakin dikit tentunya. Ini 13 cuman. Pendidikan cuma 13. Kayak gitu. Nanti kita juga bisa ngecek model perangkatnya. Nah, ternyata yang paling dominan, contoh kita pengen ngecek perangkat apa yang paling banyak konversi atau membeli produk kita. Yang paling banyak ada Samsung, Oppo, Xiaomi, Vivo, sama ini Unknown, sama Realme, Infinix. Kayak gini. Apple malah nggak ada ya. Apple malah nggak ada. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa terkena ke ini mungkin produk-produk middle class ya, Samsung, Oppo, Xiaomi, Vivo, tapi juga ada yang Samsung itu yang high class juga ada. Jadi ini yang paling besar penjualannya. Ini tiap produk mesti beda. Sistem operasinya kayak gini. iOS malah jarang. Kebanyakan Android. Jadi orang-orang yang membeli produk kita itu orang-orang pengguna Android dengan sekitar 16 pembelian. Itu satu campaign ya. Kita bicara baca data satu campaign. Ini bisa kita olah nanti untuk dijadikan campaign-campaign selanjutnya. Gitu teman-teman. Jadi kalau kita sudah menjalankan iklan, baik itu di fase testing ataupun di fase scale up nanti, itu basisnya adalah analisis data. Makanya analisis data itu penting. Makanya teman-teman jagung iklan itu kalau kita analisis datanya cermat, feelingnya kuat, dan baca metrik itu ahli. Makanya teman-teman itu harus dilatih ya. Itu jam terbang. Dalam arti kalau teman-teman masih satu hari iklan, masih agak
gugup kadang-kadang. Tapi kalau sudah sebulan 2 bulan ini insya Allah akan lihai, akan luasa, akan lancar dalam menjalankan kampanyenya gitu ya. Analisis datanya juga akan lancar. Makanya silakan nanti ditekuni untuk belajar iklannya agar benar-benar sampai lihai ya, agar sampai lihai dalam mengoptimasi campaign itu gitu ya. Teman-teman kalau pengen belajar lebih detail tentang desain campaign itu yang bagus seperti apa, atau cara mengakomodir campaign, menata campaign itu agar bagus gimana secara step by step ya, tentunya teman-teman bisa cek link di deskripsi kami ada pembelajaran TikTok Ads Mastery gitu ya, TikTok Ads Mastery. Jadi kita bisa belajar lebih detail mulai dari pembelajaran TikTok Ads dari awal fundamental sampai kita bisa scale up dan juga running iklan sampai profit gitu. Jadi kita bisa lebih spesifik, lebih fokus dalam belajarnya gitu ya teman-teman. Terima kasih, semoga ini bisa manfaat, dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dari kami tim Meraih Bareng, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.